datang juga nih di podcast Bahasa dan Literasi Anak. Hari ini kita akan membahas tema-tema yang menarik nih seputar pengembangan bahasa anak usia dini, mulai dari pragmatik hingga literasi anak, dan bagaimana semua itu terhubung dengan nilai-nilai dalam Al-Quran. Wah, pasti seru nih, pasti seru ya. Bersama narasumber kita yang luar biasa hari ini ada Kak Safa ya dari jurusan PIAUD. Kita akan gali lebih dalam lagi. Apa dulu ya? Tentang ini dulu deh, perkembangan bahasa anak usia dini nih Kak. Bagaimana sih perkembangan aspek pragmatik kosakata, tata bahasa dan kesadaran metalinguistik? Ya betul, mempengaruhi kemampuan berbahasa anak. Perkembangan bahasa anak usia dini itu sangat kompleks ya Kak. Misalnya pragmatik yang mempengaruhi cara anak menggunakan bahasa dalam konteks sosial. Bagaimana anak tersebut tahu kapan harus bicara dan mendengarkan. Kesadaran metalinguistik yaitu kemampuan anak untuk memahami dan berpikir tentang tentang bahasa sebagaimana sistemnya. Mulai tumbuh ketika mereka bisa mengenali misalnya bahwa berlari dan bermain adalah kata kerja. Wah, bagus sekali ya jawabannya. Lalu kita ke fonologi. Ada apa lagi ya? Fonologi, morfologi, sintaksis, dan sematik DRA. Bagaimana tuh? Jadi ada juga tantangan ya dalam menerapkan fonologi, morfologi, sintaksis, dan sistematis dalam kegiatan belajar di RA. Jadi guru di RA itu kadang menghadapi tantangan dalam menjelaskan konsep abstrak. Fonologi bisa diajarkan melalui lagu dan permainan bunyi, sedangkan sintaksis dan sistematik bisa dikenalkan lewat storytelling dan membaca bersama, di mana anak mengenali struktur kalimat dan makna. Baik. Lalu bagaimana nih kecerdasan verbal linguistik membantu dalam pembentukan kesadaran anak terhadap isu-isu yang seperti kekerasan seksual? Jadi ketika anak punya kecerdasan verbal yang baik, mereka mampu mengekspresikan ketidaknyamanan dan memahami batasan tubuh mereka. Jadi melalui bahasa yang tepat dan edukatif, anak bisa dilatih untuk dapat menyampaikan perasaan mereka dan belajar untuk berkata tidak dengan tegas. Gitu. Lalu bagaimana juga nih peran kecerdasan verbal dalam menanamkan nilai-nilai dalam moderasi beragama? Moderasi beragama dimulai dari kemampuan memahami perbedaan dan mengomunikasikannya dengan bahasa yang santun. Di usia dini ini bisa diajari lewat cerita-cerita tentang toleransi, tentang salam dan doa bersama yang membangun empati dan kasih sayang anak. Begitu ya kayak. Kalau sejauh mana juga aturan berbahasa dalam Al-Quran dan hadis bisa dimanfaatkan gitu dalam metode pengajaran anak? Al-Quran dan hadis tidak hanya karya akan nilai, tapi juga struktur bahasa yang sistematis. Metode seperti qiraati atau iqra memadukan tata cara membaca sekaligus membiasakan anak dengan bunyi dan nada mereka dari makna-makna. Oke. Ada gak ya strategi efektif untuk mengembangkan bahasa anak di PAUD? Lalu bagaimana juga cara menilainya? Ada ya strateginya, yaitu strategi yang tepat untuk mencangkup stimulasi bahasa melalui cerita, puisi, bermain peran, dan juga dengan diskusi. Penilaian dilakukan secara holistik, misalnya observasi saat anak berinteraksi atau saat mereka berekspresi secara lisan maupun tertulis. Yang terakhir nih Kak. Singkat sekali ya. Iya. Udah terakhir lagi aja nih. Iya. Yang terakhir itu ada apa ya, kayak tantangan utama literasi anak saat ini gitu, dan bagaimana menghadapinya? Banyak ya, banyak anak menghadapi keterbatasan, yaitu biasanya keterbatasan akses buku atau kurangnya waktu berkualitas dengan orang tua. Literasi bukan soal membaca, tapi juga pemahaman, ekspresi dan kecintaan terhadap kata-kata. Maka membangun budaya sejak dini ini sangat penting gitu. Wah, luar biasa ya. Terima kasih banyak kepada Kak Safa selaku narasumber atas
insight dan penjelasan yang sangat bernilai ini. Semoga pembahasan kita hari ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi para pendidik, orang tua, siapapun yang peduli dengan perkembangan bahasa anak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.